Person of the Year 2024. Kategori Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan diberikan kepada Bambang Sudaryanto SH.MH selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon. Halo semuanya, kembali saya hadir untuk Anda semuanya. Kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Kabupaten Cirebon yang inovatif dan pasti juga menginspirasi ya dengan gebrakan-gebrakannya yang pastinya juga dirasakan oleh warga Kabupaten Cirebon. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, ada Pak Bambang Sudaryanto SH.MH. Gimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah diizinkan untuk datang ke ruangan Bapak yang luar biasa ini ya, penuh dengan banyak penghargaan ya. Jadi bisa pemirsa lihat, nanti saya boleh tanya Pak ya. Monggo. Oke, tapi yang sekarang saya ingin tanyakan apa nih Pak kesibukan dari Pak Bambang nih untuk saat ini sedang difokuskan? Oke, untuk fokus khusus di akhir tahun ya Pak, kita fokus untuk pemenuhan target kinerja khususnya Diskominfo Kabupaten Cirebon, di mana kami memang menjalankan kegiatan atau pekerjaan itu harus sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Oke. Nah, di situ kami sampai akhir tahun ini target tersebut, alhamdulillah sudah mulai tercapai. Sudah mulai tercapai. Ya. Oke, sepanjang tahun 2024 ini banyak hal yang dilakukan ya Pak dari Diskominfo. Banyak. Dengan program-program unggulannya. Kita mau tahu nih Pak, apa nih Pak yang menjadi kebanggaan ya Pak ya? Ini sampai dirasakan manfaatnya oleh warga Kabupaten Cirebon dengan program yang dimiliki Diskominfo. Oke, khusus untuk tahun ini kami fokus untuk keterbukaan informasi publik. Bagaimana pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo ini memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan informasi mengenai Pemkab Cirebon, kegiatan-kegiatan Pemkab Cirebon, dan hal-hal lain yang mendukung pelayanan publik bagi masyarakat di situ. Oke, jadi warga bisa mengetahui gitu Pak? Warga bisa mengetahui di situ. Contoh kami tahun ini kami website Kabupaten Cirebon, Cirebon Cup, website cireboncub.go.id itu, di situ sudah kita rubah total. Oke. Di situ banyak inovasi di situ yang masyarakat Kabupaten Cirebon bisa mengaksesnya. Oh. Di situ dalam artian pengaksesan bagaimana layanan-layanan publik yang ada di dinas-dinas yang di kita ada sekitar 30 dinas lebih sedikit. Di situ sudah sebagian besar layanan aplikasinya sudah masuk di website itu, Mbak. Jadi masyarakat tidak bingung lagi mau lihat ke dinas apa, di situ sudah ada semua. Satu data ini apa ya? Ya, nanti sebagai bagian dari pemenuhan satu data juga di situ ada di situ, Mbak. Ini sebagai bentuk untuk transparansi juga ya Pak ya. Betul. Warga bisa mengetahui bagaimana kinerjanya. Betul, Mbak. Nah, di samping itu juga di situ kami sudah membangun CCTV di Kabupaten Cirebon, di daerah-daerah strategis. Kita sekitar 40-an CCTV, semua bisa diakses di website Cirebon Cup. Khusus wilayah sementara ini wilayah jalur-jalur yang strategis, dari mulai Arjawinangun sampai ke Gebang. Dia bisa memantau dari situ ya Pak? Bisa memantau. Manakala ada kondisi kejadian apapun di situ, itu kami selama ini alhamdulillah Mbak bisa istilahnya memantau untuk
pencegahan ketertiban umum yang ada di wilayah-wilayah yang sudah ada CCTV-nya. Wow, banyak Seperti sekali itu. hal ya Pak ya. Ini juga nanti bisa dirasakan oleh warga Kabupaten Cirebon ya Pak Kadis. Insya Allah itu tujuan kami. Membantu ya dengan Membantu. mengakses tadi ya Pak. Betul, mengakses itu. Nah, kemudian kami juga punya satu sedang membangun dan itu masih sudah jadi, tapi itu nanti akan pengembangan lebih lanjut, yaitu kita ada layanan publik super app, aplikasi super app. Ini sedang dikerjakan. Sudah Oh, sudah dikerjakan, dikerjakan. cuma masih harus berkembang. Oke. Tahun depan nambah lagi. Artinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik SKPD atau dinas atau badan, kadang kita tidak tahu kan, tidak hafal kemana saya harus masuk. Misalkan ke dinas A, dinas B, nggak terlalu hafal Oke. alamatnya. Nah, cukup masuk ke aplikasi Super App itu atau website Cirebon Cab di situ. Termasuk di situ ya untuk selama ini alhamdulillah aparatur penegak hukum juga yang berhubungan dengan ketertiban umum di jalan beberapa kali meminta rekaman CCTV yang ada di lokasi itu untuk kepentingan pencegahan kejahatan atau apabila ada suatu tindak kejahatan di situ, itu sudah bisa kami kirim untuk membantu istilahnya membuat masyarakat merasa aman di situ. Oke. Dan kebutuhan-kebutuhan lain yang Terpenuhi dibutuhkan di situ. semua terbantu ya Pak. Insya Allah, walaupun memang masih kedepannya memang masih harus terus dilengkapi. Yang jelas sudah ada di situ. Tapi ini semua. upaya ya untuk bisa memuaskan juga warga Kabupaten Betul, Cirebon. Oke, betul. nggak salah sih ya, ini Bapak dinobatkan sebagai tokoh keterbukaan dan juga transparansi informasi. Ini sebagai tokoh yang sangat luar biasa, Person of the Year untuk tahun 2024 ini ya, Pak Bambang. Pak Bambang ini juga menginspirasi yang lainnya, apalagi dengan gebrakan-gebrakannya nih Pak Bambang. Oke, program unggulannya tadi sudah di-spill ya, banyak sekali. Yang belum apa nih Pak, yang belum tercapai tahun 2024 ini Pak Kadis? Ya, sebelum saya mencapai yang belum tercapai. Yang belum, yang sudah dulu ya Pak ya? Oke. Yang sudah dulu itu semua berkat dukungan pimpinan. Ada Pak Bupati, Pak PJ Bupati, Pak Sekda, dan terutama tim kami di Diskominfo. Oke. Ada 3 bidang, 1 sekretariat. Itu alhamdulillah Tim yang solid ya. Teamwork itu ya untuk mewujudkan bahwa ya kami bekerja di Diskominfo untuk Kabupaten Cirebon, untuk masyarakat di situ. Dan hal-hal yang belum itu kami tetap ada di timeline kami untuk direncanakan ke tahun berikutnya. Oke. Itu tentu kalau dari sisi komunikasi atau digitalisasi itu memang perlu terus dinamis, Pak. Tambahan-tambahan inovasinya ke depannya gitu. Jadi insya Allah ke depannya sesuai dengan visi misi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, terutama kepala daerah kami mewujudkan digitalisasi dan informasi publik seluas-luasnya. Karena memang sudah eranya juga ya Pak Kadis ya, Betul. Pak Bambang, ini era digitalisasi dan warga juga, kita juga ya Pak ya harus bisa mengikuti dalam menunjang pekerjaan juga ya Pak Kadis. Betul. Seperti itu, Mbak Novi. Untuk mewujudkannya itu pastinya juga kan butuh ditunjang dengan sarana prasarana. Betul. Oke, ini sudahkah ya semua dapat diatasi, di-handle semua ini Diskominfo demi untuk memuaskan Kabupaten Cirebon? Kita mencoba semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal tersebut, gitu Pak. Pembangunan yang dilakukan oleh yang ditugaskan ke Diskominfo dengan segala keterbatasan, kami berusaha terus maksimal, berusaha terus optimal. Dengan segala keterbatasan ya, Mbak, ya. Itu. Jadi itu merupakan salah satu tantangan dengan keterbatasan yang ada di kami. Kami berusaha mewujudkan secara maksimal, secara optimal bagaimana mewujudkan visi misi Kabupaten Cirebon untuk kesejahteraan masyarakat terutamanya. Oke, ini kayaknya sudah maksimal sekali, apalagi sudah di 3 tahun berturut-turut saya dapat informasi Pak, Ya. sebagai kabupaten inovatif. Ini kan sudah Alhamdulillah. berhasil ya Pak Kadis, Pak Bambang ya. Betul. Ini telah membuat inovasi-inovasi ya, ini dalam hal membantu penyelenggaraan kinerja juga di pemerintahan daerah Betul. Kabupaten Cirebon. Betul. Inovasi memang sangat diperlukan ya Pak. Sangat sekali diperlukan, Mbak. Apalagi sekarang kan sudah revolusi industri 4.0, sebentar lagi 5.0.
dan digitalisasi itu sangat dinamis, sehingga Kabupaten Cirebon jangan sampai ketinggalan dengan wilayah lain. Karena apa? Bagaimana salah satu penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat itu, penunjangnya yaitu digitalisasi. Oh ya. Di situ, Mbak. Itu bagaimana memutus hal-hal yang sulit dengan program digitalisasi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan bisa cepat, bisa tepat, terukur, dan bisa hemat dengan segala keterbatasan dengan ditunjang inovasi-inovasi digital seperti itu. Pak, dengan banyaknya inovasi, terkadang juga ini ada semacam kayak apa ya, hambatan nggak sih Pak? Untuk kita kan harus berinovasi, bukan hambatan ya, kayak semacam di PR untuk selanjutnya dari Diskominfo ini Pak. Apalagi nih gebrakan-gebrakannya gitu Pak? Inovasi apa lagi yang bisa dirasakan tahun-tahun berikutnya ini di 2025? Oke. Mungkin di tahun 2025 ada beberapa hal khususnya yang digitalisasi ya Mbak. Di situ pemerintah pusat, provinsi, tentu kita harus bersinergi ya dengan di atas. Manakala mereka sudah meningkatkan digitalisasi yang lebih terbaru. Contoh seperti seperti ada nama istilahnya blockchain itu Mbak. Sistem blockchain untuk kecepatan digitalisasi lebih cepat lagi, otomatis kita harus update, Mbak. Semua di sini SDM kami di sini semua harus update mengikuti perkembangan tersebut. Bagaimana kondisi-kondisi yang belum ada di kami itu bisa kami bangun untuk Kabupaten Cirebon, walaupun memang perlu tahapan-tahapan. Artinya Kabupaten Cirebon jangan sampai tertinggal untuk digitalisasi di Republik Indonesia ini. Untuk perkembangan inovasi, kemajuannya sangat pesat sekali ya Pak. Alhamdulillah Mbak. SDM juga kan harus mumpuni nih kita ya. SDM harus mumpuni, terus kita tidak bisa bekerja sendiri Pak, Diskominfo. Karena namanya Pemkab itu satu mesin besar yang harus saling bersinergi. SKPD lain, perangkat daerah lain, dinas badan lain untuk mewujudkan digitalisasi, semua harus satu padu bersama di situ Mbak. Dengan tentu kami sebagai pengampu tugas fungsi untuk digitalisasi, tapi kami tidak akan bisa jalan tanpa bantuan atau tanpa kerjasama dari dinas badan yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti itu. Tadi Pak Bambang bilang ini pentahelix. Betul. Harus bisa yuk bersatu, berkolaborasi. Betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi yang berbincang bersama dengan Kadiskominfo Pak Bambang Sundaryanto. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Ya, masih bersama Pak Bambang Sundaryanto, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon, ya, ini sebagai tokoh keterbukaan dan juga transparansi informasi. Pak, bagaimana Bapak nih menanggapinya? Bapak nih sebagai tokoh yang inovatif, terus juga khususnya nih untuk bisa memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon, keterbukaan, transparansi dan juga informasi nih Pak. Rasanya bagaimana sih Pak? Ya, dinobatkan sebagai tokoh yang inspiratif ini Pak. Betul, rasanya merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi saya pribadi atau institusi dinas yang saya pimpin di situ. Artinya penghargaan itu kami merasa terhormat, terima kasih. Tapi itu merupakan suatu ibaratnya challenge, tantangan bagi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi dari yang sekarang itu Mbak. Artinya suatu tanggung jawab yang harus kita pertahankan di sini. Tapi positif tanggung jawabnya untuk apa? Untuk Pemkab Cirebon, untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Luar biasa ya. Memang mempertahankan itu sulit ya Pak? Betul. Oke. Tapi punya kiat-kiat khusus dong dari Pak Bambang sendiri secara pribadi nih Pak. Sebagai tokoh yang menginspirasi terus melakukan gebrakan-gebrakan yang baik gitu Pak. Ya, yang penting kita atau saya sendiri di sini berprinsip bagaimana kami bekerja di sini itu bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Kabupaten Cirebon, khususnya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Itu kami jadi bekerja itu bagaimana output kami bekerja itu ada manfaatnya yang bisa diambil oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.
seperti itu. Oke, sebagai leader juga di Diskominfo ini ya, Bapak kan harus bisa menyatukan nih teman-teman yang lainnya Pak ya, biar yuk kita bersinergi. Bagaimana Pak mengatasinya itu Pak? Alhamdulillah Mbak, selama ini kami di sini alhamdulillah istilahnya bersinergi tim di sini seluruh bidang, di mana kami sudah membiasakan dari awal bahwa ada diskusi Mbak. Melakukan diskusi terus, artinya kurangi rapat-rapat yang tidak terlalu cepat untuk eksekusional kegiatan. Jadi dengan diskusi bagaimana mencari solusi, baru istilahnya perencanaan solusi langsung kerja gitu, nggak nunggu lama-lama. Nunggu rapat lagi gitu Pak. Tapi actionnya tidak ada gitu ya Pak? Yang penting, nah itu untuk menghindari kelamaan action itu. Jadi action langsung seperti itu, itu secepatnya itu. Tapi tentu dengan perencanaan yang matang. Ya itu hasil dari diskusi yang kita rutin itu bertemu gitu Mbak di sini. Oke, dari action pekerjaan. Itu ya Pak ya, inilah hasilnya ya Pak Bambang. Ya berkat dukungan nih, rekan-rekan di Diskominfo juga gitu Mbak. Seperti itu. Oke, tahun 2024 ini yang berkesan apa nih Pak prestasi yang sudah diraih Pak di bawah kepemimpinan Pak Bambang ini? Alhamdulillah kami mempertahankan itu memang sulit Mbak. Tapi alhamdulillah untuk khusus penghargaan keterbukaan informasi publik dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon masuk kategori informatif itu 3 tahun berturut-turut hingga saat ini. Alhamdulillah itu. Ya berkat dukungan semua stakeholder ya Mbak, pimpinan, semua dinas, bidang kami di sini juga Mbak. Kita mewujudkan Kabupaten Cirebon tetap mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik seperti itu Mbak. Terus kami juga alhamdulillah Satu Data Jabar Award kategori peningkatan tata kelola data geospasial terbaik di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya masuk bagian dari penghargaan itu Mbak kami. Dan hal-hal lain ya Mbak ya mungkin yang tidak kami sebutkan satu persatu di sini. Bisa dilihat di sini ya Pak. Bisa dilihat di sini. Penuh dengan penghargaan ada dari di sini pemirsa. BPS, ada dari UGM juga, ada dari Komisi Informasi. Yang terbaru apa Pak? Dari Jawa Barat itu ya Pak? Yang terbaru dari Pak PJ Gubernur Jawa Barat kemarin itu, yaitu kategori Kabupaten Informatif Jawa Barat tuh mengaku ya ini untuk Kabupaten Cirebon Diskominfo-nya sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak. Itu berkat dukungan semuanya. Transparansi informasi ya Pak. Ya, seperti itu Mbak. Oke, sudah tidak zamannya lagi ya Pak, ini dirahasiakan ya, tapi ada beberapa poin mungkin ya Pak ya. Jadi memang keterbukaan informasi publik itu sesuai dengan undang-undangnya tentang keterbukaan informasi publik. Ada hal-hal yang wajib dibuka, ada yang tidak dirahasiakan untuk kepentingan negara khususnya seperti itu. Ya. Ini saya terkesan loh Pak ya, ini banyak sekali Pak yang sudah ditorehkan ya Pak. Alhamdulillah Mbak, berkat dukungan semua pihak di sini itu Mbak. Seperti itu. Top Digital Award. Ya, ini Top Digital Award ini dari Jakarta Mbak, itu Mbak, seperti itu. Dari pusat ya Pak ya? Dari pusat. Jadi dari yang pusat, tingkat Jawa Barat juga banyak juga nih ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak. Kunci sukses dari Pak Bambang itu apa sih Pak? Kunci suksesnya yaitu Mbak, bagaimana kolaborasi teamwork itu kita bisa membangun di situ untuk tujuan bersama. Itu Mbak. Dan sesuai juga dengan kondisi sekarang di birokrasi itu harus cepat, kerja cepat seperti itu Mbak. Nah di situ Mbak, bagaimana teamwork kerja cepat dan teamwork yang kuat seperti itu. Ini sudah dirasakan ya Pak dari Diskominfo ini Pak Bambang. Alhamdulillah Mbak, itu dengan segala kekurangan kami bisa optimal gitu Mbak, seperti ini tergantung bagaimana leadernya juga nih ya, bagaimana juga kadisnya nih ya, apalagi Pak Bambang ini sudah ada di sini, ini berkontribusi sekali Pak, berperan penting nih ya untuk bisa memperkokoh dinas ini Pak. Ya yang utama saya tidak bekerja sendiri Mbak, seperti itu. Jadi penghargaan ini juga ya penghargaan untuk Kabupaten Cirebon, untuk semuanya, untuk tim saya di sini, untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan segala
kekurangan Kabupaten Cirebon masih bisa berprestasi, khususnya melalui Diskominfo, Mbak, di sini. Terus ya Seperti Pak, itu. mengukir prestasi ya Pak. Insya Allah. Dengan keterbatasan tadi Bapak sampaikan, itu tidak menjadi hambatan ya Pak Bambang? Nah, di situ Mbak tantangannya. Kita dalam bekerja di kondisi sekarang itu, ya bagaimana hambatan, tantangan itu bisa secara optimal. Iya. Mewujudkan itu, pekerjaan itu secara optimal dengan segala hambatan, tantangan. Seperti itu Mbak. Tetap ya, ini melakukan action yang terbaik ya. Ya, insya Allah. Oke, Pak Bambang, apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Yang ingin disampaikan kami dari Diskominfo Kabupaten Cirebon, mungkin yang pertama berbijaklah dalam bermedsos, Mbak. Itu melakukan kegiatan-kegiatan di media sosial itu harus harus ada batasan-batasan rambu-rambu sehingga tidak ada pelanggaran pidana apapun di kita beraktivitas di medsos atau istilahnya sebagai netizen, itu kan Mbak, seperti itu. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab dalam kita sebagai Mbak, netizen di netizen di media sosial. Terus berikutnya kawal terus anak-anak kita yang belum cukup umur, batasi jangan sampai masuk ke aplikasi medsos yang khusus untuk istilahnya peruntukannya belum bisa untuk yang di bawah umur. Harus dipantau ya Pak ya dari harus orang dipantau tua. Terus dari orang tua, seperti itu Mbak. Jadi berbijaklah kita di dunia internet. Karena apa? Digitalisasi itu kayak negara tanpa batas, gitu, Mbak. Jadi apa rambu-rambunya? Ya itu kembali ke kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Kabupaten Cirebon harus tetap memegang teguh batasan-batasan rambu-rambu. Bagaimana kita bijaksana dalam menggunakan media sosial yang ada. Dari handphone kita dapat semua informasi. Betul, Mbak. Yang buruk ataupun yang baik ya Pak ya, tapi kita Betul. harus bisa memilah-milah itu ya Pak ya. Artinya gini Mbak, keterbukaan digitalisasi itu nggak bisa kita tahan, Mbak. Karena itu perkembangan yang sangat dinamis. Tapi bagaimana hal tersebut, keterbukaan informasi itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang positif. Itu untuk tujuan positif. Artinya contohnya apa? Kayak semacam e-commerce, gitu kan. Terus hal-hal yang mensosialisasikan hal-hal yang baik ke masyarakat. Nah, dan hal-hal lain yang banyak hal positif sebenarnya. Kita bermedsos itu atau berinteraksi di dunia digital. Cuman ya itu yang dikhawatirkan karena tidak ada batasan di situ. Jadi harus tetap berhati-hati. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya percaya masyarakat Kabupaten Cirebon bijak dan selalu memegang teguh aturan-aturan yang ada, batasan-batasan yang ada. Siap, terima kasih banyak nih Pak Bambang Sudaryanto ya sebagai tokoh terbukaan dan juga transparansi informasi ya. Ini sangat luar biasa menginspirasi kita juga para generasi muda ya Pak ya. Ini kita harus bisa berkreasi ya. Ini mengukir prestasi ya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk ada orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti sosok Pak Bambang ini ya. Insya Allah Mbak. Oke, kita tunggu gebrakan berikutnya Pak Bambang dengan Diskominfo Kabupaten Cirebon ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik lagi Pak. Amin. Siap. Oke, kita harus akhiri obrolan santai bersama dengan Kadiskominfo Kabupaten Cirebon Pak Bambang Sudaryanto SHMH. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.